Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Retno Indriani dan rekan saya Muhammad Khairul Ridwan. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Diagnosis dan Asesmen dalam Konseling Perkawinan dan Keluarga. Langsung saja ke materi. Kami di sini akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian diagnosis dan asesmen. Yang kedua, budaya dalam diagnosis dan asesmen. Ketiga, diagnostik dalam konseling perkawinan dan keluarga. Dan yang terakhir atau yang keempat, tujuan konseling perkawinan dan keluarga. Pengertian diagnosis dan asesmen yaitu diagnosis adalah analisis dan penjelasan masalah klien. Tujuan diagnosis dalam konseling perkawinan dan keluarga adalah untuk mengidentifikasi gangguan dalam perilaku dan gaya hidup klien sebagai pribadi dan sebagai anggota keluarga, dan permasalahan-permasalahan perkawinan dan keluarga sebagai suatu sistem. Diagnosis dimulai dari wawancara utuh dan dilanjutkan selama proses konseling. Asesmen membentuk konselor untuk mengonseptualisasikan sebuah kasus. Selanjutnya, budaya dalam diagnosis dan asesmen. Asesmen sendiri bagi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Perlu mendapat perhatian dari konselor, terutama yang berkaitan dengan kesadaran akan adanya prasangka yang tidak disengaja, dan tetap membuka pikiran bagi keberadaan pola budaya dan etnis yang berbeda yang mungkin mempengaruhi proses diagnosis. Yang kedua, kebanyakan konselor menganggap asesmen dan diagnosis sebagai proses berkelanjutan yang berfokus pada pemahaman klien. Yang ketiga, budaya dalam diagnosis dan asesmen yaitu perspektif biologis dapat memberikan kontribusi terhadap asesmen yang efektif. Konselor perlu mempertimbangkan faktor proses biologis dan gejala psikologis yang kemungkinan terkait dengan permasalahan klien tersebut. Selanjutnya, diagnostik dalam konseling perkawinan dan keluarga. Menurut para ahli konseling perkawinan dan keluarga, sebelum mempertimbangkan apakah konseling perkawinan dan keluarga dibutuhkan dan harus dimulai, diperlukan suatu pertemuan dan evaluasi keadaan awal keluarga. Evaluasi keluarga terdiri atas 2 bentuk, yaitu yang pertama, evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam perkawinan dan keluarga serta penyebabnya disebut diagnostik. Yang kedua, evaluasi keluarga untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu keluarga disebut asesmen. Dan yang terakhir, pembahasan yaitu tujuan konseling perkawinan dan keluarga. Tujuan konseling perkawinan dan keluarga adalah membantu pasangan suami istri dan keluarga menyadari adanya ketegangan atau depresi pada pasangan suami istri dan anggota keluarga tersebut dan memberikan respon yang bersifat di sini dan sekarang. Menurut Goldenberg, ada 6 metode evaluasi perkawinan dan keluarga, yaitu yang pertama, wawancara keluarga terstruktur, yang kedua, kronologi kehidupan perkawinan dan keluarga, yang ketiga, genogram, yang keempat, skala lingkungan keluarga, yang kelima, analisis fungsional, yang keenam, sistem pengelolaan perilaku. Sekian presentasi dari kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.